Ganti yang lain. Pergi sana. Namaku Arsawira. Aku bertransmigrasi ke zaman kuno ke sebuah dinasti bernama Kina. Pemilik tubuh asli, cendekiawan miskin. 3 kali gagal ujian negara, mati kelaparan karena gak sanggup beli makanan. Awal yang sangat buruk. Untungnya, aku bisa mengaktifkan sistem afeksi. Aku menikahi 3 istri yang cantik jelita. Awalnya kupikir bisa hidup kayak dewa. Tapi gak disangka, istri keduaku. Bu Karin ketemu sekelompok pria bertopeng dan diculik. Apa? Tuan, ini para primadona di sini. Aku datang ke Pavilion Amala cuma buat nolong istri keduaku, Karin Hana. Semuanya biasa saja. Ayo pergi. Jangan pergi, Tuan. Hari ini tempat kami kedatangan gadis istimewa. Bisa dibilang mutiara di tengah kerikil. Silakan tunggu di kamar. Aku jamin Tuan akan puas. Oh. Aku gak mau. Biarkan aku pergi. Kamu bakalan tamat kalau aku tusuk. Jangan. Aku kasih tahu. Masuk ke Pavilion Amala. Sehebat apapun kamu dulu, semua harus tunduk padaku. Dan akan kujadikan gadis penghibur paling penurut. Kamu perlakukanku begini, kalau suamiku datang pasti gak akan mengampuni kalian. Kamu sama sekali gak tahu seberapa hebat backingan Pavilion Amala. Meski suamimu datang, tetap kusuruh tampil. Ayo. Cepat jalan. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, lebih baik aku mati daripada menurutimu. Wanita sialan ini gak mau kerja sama. Bagaimana kalau sampai menyinggung Tuan Besar di dalam? Dia memang kurang didikan. Biar aku yang menangani dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan melawan. Sudah berani melawan sekarang. Suamiku. Aku tahu, kamu pasti datang menyelamatkanku. Sebelumnya tingkat afeksi istri pertama dan ketigaku sudah mencapai 100%. Cuma istri kedua ini yang belum tuntas. Belajar sendiri tanpa guru. Aku memang gak salah menilai orang. Mulai sekarang, Pavilion Amala akan punya primadona baru. Ayo pergi. Shh. Kita pergi dulu dari sini. Karin, lompat. Terlalu tinggi. Aku takut mau digendong. Dasar nakal. Ayo. Bu Karin tenang saja. Tangan kami berdua sangat kuat. Pasti gak apa-apa. Gak masalah. Mana mereka? Suamiku, sepertinya kamu tambah tinggi. Benarkah? Maafkan aku. Maafkan aku. Tempat ini gak aman. Ayo cepat. Hari ini, jangan harap ada yang bisa pergi. Ketua. Inilah pemilik gedung kami, Nona Naramaja. Sekaligus ketua sekte Lotus Hitam. Di balik Pavilion Amala ini, memang gak sesederhana itu. Bertemu ketua, kenapa gak berlutut? Nggak perlu. Kudengar Ketua Arsa sangat cerdik. Dengan kekuatan sendiri menaklukkan semua sarang bandit di sekitaran Kabupaten Sona. Pahlawan seperti ini sangat kukagumi dan kuhormati. Aku mau tahu apa Ketua Arsa mau bergabung dengan sekte Lotus Hitam untuk bersama-sama menumbangkan tirani dinasti Kina? Ternyata wanita ini menculik Karin untuk memancingku ikut memberontak. Orang ini terlihat mesum. Harusnya mudah kukendalikan. Kok aku bisa mendengar? Isi hatinya. Ditemukan target dengan tingkat afeksi S, Naramaja Lotus Hitam. Apa Tuan mau mengikatnya? Suamiku, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berani punya pikiran gak senonoh padanya, aku akan minta Kazira mengebirimu. Baiklah. Nara ini adalah target tingkat S. Meningkatkan afeksi akan memberikan hadiah besar. Pertama akan kuperkenalkan asal-usul dan latar belakangnya. Nara ini awalnya putri Perdana Menteri dinasti King Janimaja. Karena dijebak Arno, seluruh keluarganya dihukum mati. Demi membalas dendam kesumat itu, Nara mendirikan sekte Lotus Hitam bersumpah menggulingkan dinasti Kina dan membunuh Arno si Perdana Menteri pengkhianat. Sebelumnya aku sudah membunuh putra Arno Arwin Juna demi membalaskan dendam Zira dan Lesti. Gak perlu lagi ikut campur urusan orang. Kalau aku menikah lagi, mereka bertiga pasti mengebiriku. Sistem, jangan kerjain aku. Mengingat Nara target tingkat S, kalau afeksi mencapai 25, sistem akan otomatis mengikatnya.
Syukurlah. Aku cuma perlu mencegah afeksinya meningkat. Di dinasti Kina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani. Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia lotus hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya padaku nggak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon ketua, membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa, gak punya kemampuan apa-apa. Mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte. Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sorna. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah. Sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, Sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita nggak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan, gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini, Ketua? Serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku nggak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang nggak sebanyak Sekte Lotus Hitam. Tapi ketua, kalau kamu mau menahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin ketua pasti nggak mau lihat semua itu. Kalau begitu tuan ini... Aku, wakil ketua Sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, naga terbang wajah giok Rakananta. Dari namanya saja, Tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua nggak guna ini, Kamu ini... menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri, kita nggak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu gak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku nggak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji, hanya saja soal yang kuberikan akan sangat sulit kalau kalian gak bisa jawab. Tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat. Kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana... Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut. Belum bertarung sudah menyerah.
Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah. Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan gak ada perampok, berarti gak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan? Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini gak ada perampok, gak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini, aku yang menang. Kenapa aku gak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran.
Di dinasti Kina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani. Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia lotus hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya padaku nggak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon ketua, membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa, gak punya kemampuan apa-apa, mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte. Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sorna. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah, sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, Sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita nggak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan, gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini, Ketua? Serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku nggak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang nggak sebanyak Sekte Lotus Hitam. Tapi ketua, kalau kamu mau menahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin ketua pasti nggak mau lihat semua itu. Kalau begitu tuan ini... Aku, wakil ketua Sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, naga terbang wajah giok Rakananta. Dari namanya saja, Tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua nggak guna ini, Kamu ini... menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri, kita nggak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu nggak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku nggak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji, hanya saja soal yang kuberikan akan sangat sulit kalau kalian gak bisa jawab. Tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat. Kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana... Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut. Belum bertarung sudah menyerah. Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah.
Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan gak ada perampok, berarti gak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan? Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini nggak ada perampok, nggak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini, aku yang menang. Kenapa aku nggak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran.
Di dinasti Kina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani. Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia lotus hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya pada aku nggak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon ketua, membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa, gak punya kemampuan apa-apa, mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte. Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sorna. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah, sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, Sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita nggak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan, gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini, Ketua? Serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku nggak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang gak sebanyak Sekte Lotus Hitam. Tapi ketua, kalau kamu mau menahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin ketua pasti gak mau lihat semua itu. Kalau begitu tuan ini... Aku, wakil ketua Sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, naga terbang wajah giok Rakananta. Dari namanya saja, tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua nggak guna ini, Kamu ini... menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri, kita nggak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu gak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku nggak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji, hanya saja soal yang kuberikan akan sangat sulit kalau kalian gak bisa jawab. Tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat. Kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana... Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut.
Belum bertarung sudah menyerah. Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah. Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan gak ada perampok, berarti gak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan? Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini gak ada perampok, gak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini aku yang menang. Kenapa aku gak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran.